Salam sejahtera saudara, kembali bertemu di Selah, di mana kita beristirahat dari aktivitas kita dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk waktu ini, biar Roh Kudus-Mu mengajar setiap kami yang pendengar, lebih dari apa yang hamba-Mu dapat sampaikan. Biar firman-Mu berbicara, menghidupkan kami supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan, menikmati kasih-Nya yang Dia sudah nyatakan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersuka cita karena kasih-Nya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, thank you Lord. Kau memelihara kami, mengasihi kami. Mari nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Hari ini kita akan membaca dari kitab Lukas, pasal yang ke-10. Tapi untuk menyingkat waktu, saya akan membaca beberapa bagian dari dalamnya. Ini Lukas 10 ini konteksnya waktu Yesus mengutus ke-70 murid. Lukas 10 ayat 1, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ini yang dimaksud adalah yang selain yang 12. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah yang akan diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Di sini Yesus mengutus 70 orang murid yang lain yang selain yang 12 ke kota-kota yang akan dikunjungi oleh Yesus. Dan di sini kita lihat Tuhan memberikan kepada mereka pesan untuk mereka tidak terdistraksi, terganggu ketika dalam perjalanan. Mereka fokus ke kota yang mereka akan pergi. Dan ketika mereka datang ke satu kota, mereka mengucapkan salam. Dan kalau salam itu disambut dan mereka disambut di kota itu, Tuhan berkata kepada mereka untuk mereka tetap tinggal di rumah orang tersebut dan tidak berpindah-pindah rumah. Lalu, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Akhirnya saya baca bagian pertama. Kita lihat bahwa di awal Yesus mengutus mereka dan Yesus berkata bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Waktu kita melihat dunia sebagai tuaian di mana Allah ingin menuai jiwa-jiwa, permasalahannya tidak pernah mengenai jumlah tuaian. Karena di sini firman Tuhan katakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang punya tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini kita lihat bahwa permasalahan atau yang menjadi tantangan terbesar adalah kurangnya pekerja. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus, kita bukan fans atau bahkan bukan konsumen atau konsumer dari Yesus. Kita bukan datang dan berada di sana dilayani hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Sebagai gereja kita dipanggil untuk menjadikan murid, bukan menjadikan fans, bukan menjadikan konsumen yang berpusat pada diri sendiri, tetapi menjadikan murid yang berpusat pada Kristus. Di ayat ini Yesus berkata kepada para muridnya, dan konteks untuk kita hari ini kita adalah para murid Kristus. Waktu kita diutus ke kota kita disambut di tempat ini. Yesus sedang berkata kepada kita untuk mendoakan pekerja. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita melihat orang itu sebagai calon pekerja untuk kerajaan Allah. Anda adalah pekerja. Bukan sekedar orang yang datang duduk mendengar pulang, minggu depan datang ke gereja, duduk berdoa, menerima berkat. Tetapi ada tujuan dari berkat Tuhan. Ada tujuan dari apa yang Tuhan hendaki dalam hidup kita melalui berkat-Nya yang diberikan. Dan tujuan itu adalah untuk mengutus kita kembali sebagai pekerja.
Dan doa kita kepada Allah mengenai tuaian adalah bukan untuk tuaiannya semakin banyak, tetapi untuk pekerja. Dan bagi kita semua, tugas kita adalah diutus untuk menjadi pekerja dan membangun pekerja. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita lihat ada kontras domba dan serigala. Kita bukan diutus untuk mencari domba-domba. Di dalam analogi lain memang domba-domba terhilang, tetapi dalam kita datang ke dunia, kita diutus, kita perlu tahu ada gambaran lain tentang domba, kita sebagai domba, dan dunia yang sebagai serigala. Sangat kontras, kita menjadi korban. Kalau Anda berbuat baik, kita berbuat baik kepada seorang, pasti ada resiko untuk kita digunakan oleh orang lain. Pasti ada resiko kita akan diperdaya oleh orang lain. Karena wajar saja kita berada di tengah-tengah serigala. Jadi kita tidak perlu kaget mengapa orang melakukan tindakan yang gelap, karena mereka berada dalam kegelapan. Untuk itu kita hadir sebagai domba di tengah serigala. Lalu pesan Kristus kepada mereka adalah mereka pergi tidak membawa persiapan, dan mereka pergi menuju ke sana, menuju ke kota-kota. Konteks kita sekarang, kita berdiam di kota kita masing-masing. Untuk kita di Surabaya, kita tidak perlu ke kota lain kalau Tuhan belum utus kita ke kota tersebut. Tapi ketika kita berada di tempat ini, kita perlu melihat bahwa bukan karena keadaan, saya tidak punya tempat lain sehingga saya ke sini. Kita perlu melihat bahwa Tuhan memperbolehkan kita di tempat ini, bahkan lebih dari itu, Tuhan mengutus kita ke tempat di mana kita berada. Kalau tempat pekerjaan kita memindahkan kita ke tempat lain dan kita merasa itu tuntunan Tuhan, Tuhan mengutus kita ke tempat itu. Dan ketika orang menerima kita, kita perlu hidup berbaur dengan mereka. Ketika kita lihat ada di tengah-tengah serigala itu ada yang cinta damai, kita perlu tinggal bersama mereka. Tidak perlu menjadi musuh untuk mereka. Tidak perlu menjadi menyalah-nyalahkan apa yang mereka percayai. Kita perlu menjadi pembawa damai di sana. Karena waktu kita datang, kita perkatakan shalom. Kita perkatakan damai di tengah-tengah tempat itu. Dan ketika mereka menerima kita, mereka menerima Kristus. Mereka sudah membuka pintu dalam rumah mereka. Karena di ayat ini katakan kepada rumah, kita sudah membawa damai ke sana. Ketika mereka menerima kita, mereka menerima Kristus di tengah-tengah rumah mereka. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Ketika mereka mendengarkan kita, mereka sedang mendengarkan apa yang Tuhan hendaki dalam hidup mereka. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu apa yang kita sampaikan? Apakah kita perlu training yang panjang untuk punya banyak pengetahuan dan hikmat? Di sini dikatakan, di ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Sebenarnya bahkan kuasa, bukan saja pengetahuan, bahkan kuasa Tuhan berikan kepada kita untuk mengusir roh jahat. Setan-setan pun takluk. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kuasa diberikan kepada kita untuk menginjak kalajengking. Kuasa diberikan kepada kita untuk mengalahkan roh jahat, roh gelap. Dan kuasa Kristus yang bangkit dari maut membuat maut tak punya kuasa atas hidup kita. Dan waktu kita berada di kota kita, di tempat tinggal kita, kita bukan orang yang sedang berperang melawan kuasa iblis yang seimbang dengan kita. Kita sedang mengklaim kemenangan Tuhan yang sudah terjadi, kebangkitan Kristus yang sudah terjadi. Dan kita melihat bahwa di sini lebih dari kita dapat mengusir setan, kita dapat menaklukkan roh-roh itu, tetapi sukacita kita karena nama kita terdaftar di surga. Kita berjalan ke kota kita di dalam nama Yesus, nama yang memberi keselamatan, hidup yang kekal, yang tidak ada di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus. Kita bersukacita karena hal tersebut. Lalu menjawab apa yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Apakah saya perlu masuk sekolah teologi?
Ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Banyak hal yang kita terima di dalam iman, itu tidak dapat dimengerti oleh orang di luar sana. Karena hanya orang yang Kristus perkenankan yang akan mengerti apa yang Tuhan singkapkan bagi kita. Yesus berkata bahwa tidak ada yang hal-hal yang disembunyikan dari orang-orang bijak, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang cerdas, yang bijak. Itu mereka tidak melihat itu, tetapi Allah menyingkapkannya kepada kita. Di youth kami sedang belajar tentang series Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengajar, sang guru yang mengajar. Dan Roh Kudus itu tinggal di setiap orang percaya. Di Yohanes pasal 14 dikatakan, Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita, mengajar kita. Dan itu adalah satu assurance, satu kepastian yang kita terima karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir apa yang perlu kita katakan, karena Roh Kudus akan mengajar kita. Banyak waktu saya bertemu dengan orang dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi Roh Kudus mengajar saya kapan untuk diam, kapan untuk mendengar, kapan untuk berbicara, apa yang perlu dibicarakan. Dan sepulang dari pembicaraan itu saya merasa kok saya tadi cukup bijak. Dan saya sendiri heran kenapa waktu saya mendengar orang tersebut, waktu saya berhadapan dengan orang tersebut, kenapa saya seakan-akan bukan diri saya yang seperti biasanya ketika saya membiarkan Allah mengajar saya untuk melayani orang lain. Dan saya mau menutup pesan ini, menutup sela ini dengan kembali membaca dari pasal pertama apa yang sebenarnya kita para murid perlu perhatikan. Yaitu katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita melihat sebagaimana Tuhan melihat. Bukan kekurangan tuaian, tetapi kekurangan pekerja. Mari kita berdoa untuk pekerja itu, supaya pekerja dikirim untuk tuaian. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita sadari bahwa kitalah jawaban dari doa itu. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat selanjutnya, pergilah. Mari kita pergi ke tempat kita masing-masing. Berdamai dengan orang di sekeliling kita. Kalaupun orang-orang tersebut susah untuk dibagikan hidup kita, ingat bahwa kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini adalah gambaran sebenarnya. Mereka mungkin saya tidak jahat seperti secara fisik menyerang kita, tetapi mungkin kita melihat mereka sangat berbeda. Karena kita adalah domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tidak apa-apa kita berbeda dengan orang lain. Tapi mari kita berdoa untuk pekerja, dan mari kita menjadi jawaban atas doa itu. Dan kembali, gereja kita menjadikan murid. Kita bukan menjadikan fans atau menjadikan konsumen. Kita adalah murid-murid Allah, murid-murid Kristus yang adalah juga pekerja yang diutus. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu, dan biar firman ini mengajar kami, firman ini berbicara kepada setiap kami dengan jernih, dengan jelas, sehingga kami tahu Tuhan, kehendak Tuhan adalah bahwa kami pergi seperti domba yang diutus di tengah serigala, dan kami mau menerima orang lain. Dan kami mau bersedia Tuhan pakai. Karena Tuhan mengutus kami bukan dengan tangan kosong. Ya, kami melihat seperti di firman-Mu, kami tidak boleh membawa material. Tapi benar, Tuhan tidak memberi kami materi, tetapi Tuhan memberi kami kuasa. Karena kami berjalan di dalam nama Yesus. Dan biar kami melihat Tuhan, ketika kami berjalan, firman-Mu katakan, kami pergi dan menyembuhkan orang sakit. Biar kami melihat mujizat-mujizat kesembuhan ketika kami
bukan sekedar berdoa untuk orang sembuh. Kami menyembuhkan orang lain di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus. Biar kami melihat itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami dipanggil, Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadikan murid, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.